Semua jongkok di situ. Baru-baru ini polisi menggulung sindikat penipuan telekomunikasi lintas negara. Terobosan besar kasus ini, berkat audit akurat dan model manajemen risiko sistem keuangan internal. Direktur Lin, keluar. Sudah keluar. Direktur Lang. Kami membuat bendera penghargaan. Terima kasih sudah menyelamatkan kami. Terima kasih. Direktur Lin, kalau bukan karena model Anda itu, yang melacak akun si penipu, tabungan seumur hidup saya mungkin sudah habis semua. Anda penyel amat kelu aga kami. Saya sujud pada Anda, orang tua. Jangan, tidak bisa begitu. Sekarang cara penipuan telepon terus berkembang. Semua orang harus lebih waspada mulai sekarang. Itu mobil Direktur Lu. Direktur Lu. Kenapa Anda Anda lagi-lagi berjasa besar. Pia katatayon da pulang kampung un tuk festival. Mereka memantasaya. Harus datang mengantar. Berikan dukungan layak, Direktur. Anda berlebihan. saya menjalankan tugas? Sambutan seperti ini membuat saya tersanjung. Tidak berlebihan sama sekali. Auditor terbaik tahun ini, Anda sudah membongkar ratusan kasus penipuan digital. Anda Sangga Berjaza. Pulang kampung merayakan festival, kantor akan memberikan penghormatan untuk Anda. Saya sudah plakat khusus dari atasan akan diantar ke kampung halaman sebagai hadiah tahun baru. Saat pulang kampung, saya akan fokus pada cabang di desa agar strategi desa tahun depan didukung data lebih. Saya akan memperhatikan. Setan cantik berwajah Jade akan menyerang lagi, jika Anda butuh dukungan dari kantor pusat. Langsung saja bicara. Data yang dilaporkan dari bawah tahun ini terlihat terlalu bagus. Kali ini pulang, tolong perhatikan lebih lanjut untuk saya. Maksud Anda. Kabong Jiangcheng. Sudamalam, Seyatida Kakan Mangangu Kepulanganda. Jangan khawatir, Pak Saya akan menyelidiki. Bek. Paklin, hati-hati. Pak Lin, pelan-pelan di jalan, hati-hati, ya. Telepon berdering. Ayah. Saya pulang kampung. 3 jam naik pesawat, Bek, nak. Hati-hati ya, Mama mau beli iga babi untuk masak sup kamu. baik, MA. Aku tutup dulu ya. Baik. Pak, ayo jalan. Ayo. Kok banyak banget orang ya? Semua mau ambil uang, biar tahun Hek. Di sini nggak ada orang, kita antre di sini. Buku tabungannya mana? dasar kurang ajar. Kamu buta ya? Itu khusus untuk pelanggan besar yang mau setoran. Kalian yang mau ambil uang, antre di belakang, jangan bikin ribet. Loket ini kosong, kenapa saya nggak boleh ambil uang? Kami ambil uang juga kan pelanggan. Pelanggan? Bukan, yang setor uang baru juragan. Kalau banyak omong, akan saya usir. Camus. Yang tua, anak kita sebentar lagi pulang. Jean Kari Mazalala, ya? Kita antre aja, nggak mau antre? Pergi ke ATM sendiri ambil uangnya. Teman, kami sudah tua, sulit pakai mesin itu. Terakhir kali kartu tertelan, merepotkan berhari-hari. Kalau tidak bisa mengikuti perkembangan zaman, jangan bikin onar di luar. Dasar sialan, antre di belakang sana. Jangan nyerobot antrean. Baik, kakek, kita antre ya. Orang-orang seperti ini. Kalau setor uang lambat, ambil uang numpuk di satu waktu. Manajer San, tenang. Hari ini, tarik tunai maksimal 10 juta. Lebih dari itu. Semua diproses sesuai prosedur penipuan, gertak mereka sedikit, mereka langsung tanda tangan. Lalu selesaikan. Kamu memang lebih paham banyak hal ya. Enggak juga. Tapi aku harus bilang nih, bidadari wajah besi, dari kantor pusat itu mau turun ke sini. Kalau nanti gudang uang ini sampai bocor, kita berdua yang bakal kena akibatnya. Dengar nggak? Aduh, apa sih yang bocor? Itu masalah sistem, ada bug. Santai, sebelum dia sampai. Tugas penghimpunan dana kita pasti selesai. Semoga begitu. Ada aku di sini. Hari ini tak ada yang bisa tarik tunai dalam jumlah besar. Giliran kita, cepat ke sini. Sudah berapa kali? Keluarkan buku tabungan. Jangan bikin lambat. Kalian terlalu lambat, antrian tarik uang jadi panjang. Camus, anak muda. Apa maksudnya? Kalau bukan karena kalian buka 2 jendela untuk proses, antrian mungkin sepanjang ini. Kakek, jangan ngomong lagi, fokus ambil uang.
Lihat nih, Udah nunggu hampir 3 jam, anakku juga mau pulang nih. Mau ambil 3 juta. tunggu dulu. 3 juta. Sebanyak itu, ini bukan jumlah kecil menjelang Imlek masa rawan penipuan. Kami tidak kena penipuan. Orang tua kalian, penipu pasti berhasil. Jujur, apa kalian menerima sesuatu? Cucu diculik? Telepon soal pajak hadiah. Apa yang kamu bicarakan? Penipuan apa? Orang tua seperti ini, seumur hidup susah payah cari uang, penipu cuma ngomong manis. Semua uang langsung Uang hilang, harus ke kami? gantung diri di depan. Camus. Wartawan datang, Ban gak berhasil mencegahnya. Bukan begitu, enggak. Kelihatan jujur, benar-benar kirim uang ke penipu. Bukan, Niat baik teller dianggap nggak ada gunanya. benar-benar sudah Keras kepala banget kalian ini. bukan begitu. Camus. Lakukan saja, lakukan dengan sungguh-sungguh. Buat masalah besar sekalian, beri peringatan. Hari ini jangan harap bisa tarik tunai dalam jumlah besar. Bicara sembarangan. Anak saya di bank. Dia sedang bekerja. Gimana mungkin kita bisa tertipu? Saya. Nggak mungkin. Pak, kami nggak kena tipu. Anak saya ngajarin kami mencegah penipuan, kami waspada. Sampai bawa-bawa anak, penipu mana peduli anakmu. Anak kami, 2 tahun nggak pulang, saya kepikiran, Kasih perhatian ke penipu. enggak, Ayo, lihat, ini korban penipuan. Penipu manfaatkan orang tua yang terlalu sayang anaknya. Nanti uang dihabisin sama penipu. Balik rumah langsung gantung diri, nyalahin bank kita karena gak dicegah. Ngomong apa sih? Kami cuma mau ambil uang. Kok jadi susah? Ambil 3 juta buat Ambil uang buat apa lagi? Tahun baru, mau ambil uang sendiri, perlu diperiksa sampai leluhur generasi? ini peraturan bank kami. Tahun baru ambil 3 juta, kamu kena penipuan, pikiranmu tertipu, gak. Saya sudah bilang. Gak ada tuh. Kami cuma mau ambil uang buat tahun baru. Hubungi anakmu, saya cek ini benar atau tidak. Ini. Saya cuma mau ambil uang aja. Kenapa banyak masalah sekarang? Gak mau ambil, kalau gak mau, keluar. Kamu. Pak Tua, kita harus hubungi sekali. Anak kita mungkin sudah turun dari pesawat, kita harus ambil uangnya. Tahun baru datang, tanpa uang, tidak bisa. Baiklah. Aku hubungi. Nomor Anda tidak bisa dihubungi, atau mungkin mati. Ini. Gak bisa dihubungi, malah lebih mencurigakan. Bekukan semua dana, aktifkan sistem pencegahan penipuan. Anak saya mungkin belum turun dari pesawat. Aku nggak peduli anakmu di mana. Lihat baik, cegah sebelum terlambat. Buku tabungan ini aku sita. Jangan ambil. Tidak boleh menida buku tabungan. Buku tabungan nggak boleh diberikan ke orang lain. Anakmu siapa? Apa dia nggak tahu liciknya penipu zaman sekarang? Omong kosong. Anak saya. Anak saya auditor. Setahun bisa bongkar ratusan kasus penipuan. Mana mungkin kita kena tipu? Auditor? Jangan-jangan auditor yang wajahnya seperti malaikat tapi tegas di pusat itu? Nama anakmu? Namanya Lynch. Apa? Dia. Aku ingat direktur bank bilang orang kantor pusat bernama Lin Xiao. Apakah mereka benar-benar? Tidak mungkin. Lihatlah orang tua ini, miskin sekali. Mungkin mereka orang tua direktur Lin? Bukan. Kalian jangan bilang kalau dia kerja di kantor pusat juga. Dan bilang dia dipanggil dengan sebutan iblis wajah cantik. Iya, betul. Benar-benar omong kosong. Lihat semua, sekarang para penipu sungguh punya banyak trik. Demi uang, mereka bisa membuat kebohongan seperti ini. Petugas keamanan sudah dicuci otak, cepat tangkap mereka, aku tidak asal bicara. Anakku memang bernama Lin Xiao Yahei. Nenek. Le Pascandia. Nenek. Kami tidak dicuci otak. Segera bekukan semua dana. Aku mohon padamu. Itu adalah tabungan seumur hidup kami. Aku mohon berikan kepada kami. Tante, aku sedang membantu. Saya sedang membantu. Uang hasil jerih payahmu. Lihat nih, ini contoh orang yang sudah dicuci otak. Bank kami itu mematuhi aturan. Pada akhirnya, kami malah disalahkan. Tolonglah. Kami tidak tertipu. Kembalikan buku tabungan saya. Baik, tidak akan kuambil. Puas, kan? Kami tidak akan mengambilnya, saya bilang.
Saya membantu membekukan buku tabungan sementara. Ngomong sama kalian susah. Tunggu sampai anak kalian datang dulu. Halo, nomor yang Anda hubungi sementara tidak dapat dihubungi. Jangan. Ada sesuatu yang terjadi. Penipuan. Mana mungkin orang tua saya terlibat penipuan. Cabang Jiangqing. Ani bukan. Tahun ini, data yang dilaporkan oleh cabang Jiangcheng terlalu bagus. Coba perhatikan bank ini kembali. Lihat apa sebenarnya masalah internalnya. Tenang Pak, saya akan menyelidikinya sampai jelas. Cabang Jiangqing. Ternyata ada masalah. Fang Yuan. General Segera periksa semua catatan penyegelan akun terbaru cabang Jiangcheng Bank Kingshan. Rekapan stokas dan catatan operasional manajer San Miao serta operator Zhang Jingjing. Catatan operasional, aku ingin tahu. Cabang Jiangcheng ini, apa yang ingin mereka sembunyikan? Berangkat ke cabang Jiangcheng. ini Pak Lin. Sebenarnya kalian mau apa? Lepaskan dia. Ayo, semua lihat ini. Ini kasus negatif, semua harus jadikan pelajaran. Orang tua keras kepala memberi celah bagi penipu untuk bertindak. Iya, benar sekali. Lepaskan dia. Pak Tua. Kalian ini memanfaatkan orang yang jujur. Ini merampok uang. Menyusahkan orang. Tunggu sampai bos besar turun, sadar brankas kosong, jadi masalah besar. Sekarang setiap transaksi penarikan tunai hanya demi mempertahankan pekerjaan saya. Kamu ini keras kepala. Masih sok jadi orang lurus. Jangan sok senior, jangan repotkan kerjaan kami di bank. Bukan orang tua yang licik, tapi orang licik yang jadi tua. Benar, hati nurani hilang. Kasihan teller. Kita cuma mau ambil uang sendiri. Kok bisa dijadikan masalah besar begini? Saya mau mengadu. Saya mau bertemu manajer kalian. Begini caranya kalian memperlakukan nasabah yang mau ambil uang? Ini nggak masuk akal. Mengadu? Bertemu manajer? Pak Tua, hari ini mau ketemu raja sekalipun. Hari ini, uang nggak akan saya cairkan. Saya ingat anak saya pernah bilang, kalau ambil uang di bank dan dipersulit, Kemungkinan besar. Ada masalah internal ban. mereka nggak mau mengeluarkan uang dalam jumlah besar. Ayah, kalau dipersulit sama bank, langsung telepon saja ke nomor khusus internal ini. Jalur khusus ini langsung ke kantor pusat. Saya curiga bank Anda ada masalah. Saya mau melapor. Melapor. Nomor telepon pelapor, apakah Anda mampu menghubungi? Ayo, hubungi sekarang. Saya ingin lihat bagaimana Anda melapor. Hubungi. Halo, jalur pelapor Bank Kingshan. Bagaimana orang tua tahu? Nomor jalur pelapor? Apakah mungkin dia ayah kepala Lin? HEI, Sodara, Seiya. Apa yang kamu lakukan? Kamu ketahuan oleh saya. Ya. Bank kalian memang ada. Aku benar-benar pikir dia punya nomor pelapor internal, ternyata cuma ngarang. Kamu ini orang tua. Kamu nggak ngerti niat baik. Apa masalahnya dengan Kamu di sini menuduh kami. ini untuk kebaikanmu, takut kamu kena penipuan. Kamu ngerti? Omong kosong. Aku rasa ini justru karena bank kalian nggak punya cukup uang tunai tahun baru. Nggak kasih ambil uang. Mau ketemu manajer kalian. Apa-apaan kamu ngomong begitu? Ketemu manajer buat apa? Kamu ngomong apa sih? Ayo, lepaskan. Pak, jangan panik ya. Saya ini manajer cabang kita, kalau ada apa-apa bilang ke saya. Kita ke kantor saya, minum teh sambil bicara. Manajer San. Maaf ya. Itu kesalahan saya. Masalah penipuan ini, bicarakan di kantor saja. Ayo, mari. Ke kantor buat apa? Apa sih yang nggak bisa dijelasin di sini? Jangan kira aku nggak tahu kalian mau ngapain. Kalian mau nutup mulutku, kan?
Nggak bakal bisa. Pergi aja ngomong sama orang yang ngawasin kalian. Bukan begitu, Pak. Tunggu, ini salah paham. Coba kalau bank kalian nggak ada masalah, kenapa hari ini cuma buka 2 loket buat ambil uang? Jelas banget ini gara-gara nggak ada uang cash buat tahun baru. Betul banget. Kamu ngomong apa? Ngarang, diam, udah diam aja. Orang tua keras kepala. Sudah ku beri muka, ya? Kalau kamu terus bikin keributan di aula bank kami, mengganggu pelayanan kami, aku tidak akan sopan padamu. Satpam, maju. Apa yang kalian mau lakukan? Kekek. 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 Kakek, Kakek, bangunlah. Aku mohon pada kalian. Tolong selamatkan suamiku, kumohon pada kalian. Bantu aku panggil ambulans, tolong, kumohon. Paktua. Paktua. Telepon sekarang. Cepat, cepat. Padahal kami cuma ingin ambil uang, rayakan tahun baru. Kenapa bisa jadi begini? Bicara dong, kenapa jadi bisu? Aku tertipu. Aku mohon pada kalian. Biarkan aku membawanya ke rumah sakit. Bu, kalau memang mau mengaku salah, bisakah suaramu lebih keras sedikit? Aku ditipu. Aku tidak akan mengambil uang lagi. Aku mohon, biarkan aku pergi. Nah, begitu dong, pintar. Oke. Kalau begitu, tanda tangani saja. Ya Tuhan. Kami cuma mau ambil uang kami sendiri buat anak merayakan tahun baru. Kenapa bisa begini? Kenapa mereka memaksa kami sampai seperti ini? Ayo. Paktua. Tunggu. Hari ini aku mau lihat siapa yang berani paksa ibuku tanda tangan. Bu, ibu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, Xiao. Cepat, cepat selamatkan ayahmu. Ayah. Ayah kenapa? Ayahmu. Ayahmu sampai pingsan karena emosi mereka. Cepat-cepat bawa ayahmu ke rumah sakit, cepat, Fang Yuan. Bicara tanda tangan denganku, aturan kalian lebih penting dari nyawa. tidak bisa dibilang begitu. Asal tanda tangani saja, kami langsung atur kendaraan khusus untukmu. Kami juga akan kirim orang untuk buka jalan, bawa ayahmu langsung ke rumah sakit. Saran saya, lebih baik kau segera tanda tangani, lebih baik untuk semua pihak. Kalau tidak, penyakit ayahmu ini tidak bisa ditunda lagi. Kamu. Bu, ayo pergi. Kalau nggak tanda tangan hari ini, kita nggak bisa keluar. Keamanan. Aku mau lihat siapa yang bisa keluar dari sini. Anak muda, aku sarankan kamu tahu situasi. Meminta kalian tanda tangan. Itu proses yang normal. Kalau aku melepaskan kalian keluar, kalau kalian ngomong sembarangan, Menyalahkanku. menyebabkan dampak negatif, dan industri jadi terguncang, siapa yang akan tanggung jawab? Kalian. Pak Lin, lihat ini, dalam seminggu terakhir, tingkat persetujuan mereka untuk penarikan tunai besar kurang dari 5%. Dan ada beberapa penundaan sistem yang mencurigakan, perlu ditinjau dan dicatat oleh tingkat atas. Yang lebih aneh, data stok tunai harian mereka yang dilaporkan tidak cocok dengan data operasional. Ada jejak modifikasi manusia terdeteksi. Penilaian awal menunjukkan risiko ketidaksesuaian pencatatan. Masalah di cabang Kingshan sangat besar. Begitu, ya? Ini, siapa bilang tidak begitu? Keluar dari ruangan ini, menyebarkan rumor, merusak reputasi, bagaimana nasib bank kita? Sekarang internet sangat maju. Asal buat kebohongan. Kami tidak bisa membela diri. Benar?
Bukan saatnya membuka itu. Juga jangan memprovokasi. Yang paling penting adalah mengantar ayah ke rumah sakit. Kalau kita benar, tidak perlu. Kalau bank tidak bermasalah, tidak perlu takut diselidiki. Saya harus segera mengantar ayah ke rumah sakit. Oh, Apakah bank ada masalah? Apa hubungannya denganmu? Masalahnya sekarang adalah, Kalian melanggar disiplin. Membatasi kebebasan pribadi warga melanggar hukum. Manager Sun. saya minta sekarang suruh mereka minggir. Mau pergi? Baiklah. Ini adalah saya untuk kita semua. Demi keamanan dan ketertiban seluruh nasabah. Semua orang. kenapa kalian memaksa menandatangani ini? Apa yang kalian takutkan? Apakah benar? Bank kalian punya sesuatu yang tidak ingin diketahui orang? Kamu bicara apa sih? Manajer Sun, Saya bicara sembarangan? Kalau begitu, silakan jawab. Berdasarkan peraturan pelaporan transaksi besar dan transaksi mencurigakan oleh institusi keuangan terkait. Transaksi tidak sesuai identitas klien atau finans, atau jenis usahanya. Pelaporan dilakukan dalam waktu berapa jam? Apa? Kalian membekukan rekening bank Dengan alasan terkait penipuan? berdasarkan aturan yang mana? Nomor laporan spesifiknya apa? Tidak bisa menjawab, saya tanya lagi. Sistem manajemen risiko internal bank, untuk penarikan yang memicu peringatan, sesuai aturan harus menyimpan jejak persetujuan yang lengkap. Serta tanda tangan elektronik dari penanggung jawab. kamu kok tahu banyak sekali sih? Jadi sekarang, Tolong kalian, ambil semua log sistem terkait permintaan penarikan ayahku yang ditandai mencurigakan. Langsung sekarang, di depan semua orang. Anak muda ini pertanyaannya masuk akal banget. Cuma bilang, bisa, tanpa bukti, gimana percaya? Gimana Ban bisa menentukan pasangan tua itu cuma mau ambil uang buat tahun baru, tapi malah nggak dibolehin, sekarang kena masalah kayak gini. YK. Gimana mungkin dia bisa ngerti prosedur ban yang sesuai aturan sedetail itu? Jangan-jangan beneran orang dalam nih. Atau, dia itu si Dewi Maut berwajah jelita, Lin Xiao? Enggak. Enggak mungkin sepas kebetulan itu. kamu siapa sih sebenarnya? Jangan sok ahli. Dengar, jangan asal cari tahu peraturan profesional di internet. Buat nakut-nakutin ban kami. Di internet bisa dicari. Ada keterlambatan sistem, verifikasi atasan, istilah operasi internal, manipulasi stok manual. Logika identifikasi jejak data juga bisa dicari di internet. Manajer Sun, bisa kan? Kamu siapa? Siapa yang bilang ini ke kamu? Nggak ada yang bilang. Karena aku adalah... Karena aku adalah, kamu siapa sebenarnya? Dia nggak mungkin bilang lagi si terkenal muka malaikat jahat. Lin Xiao, Direktur Jenderal Lin kan? Kalau sudah tahu identitas Direktur Jenderal Lin, kenapa masih nggak minggir juga? Kalau ngulur waktu pengobatan ayah Direktur Jenderal, kalian bisa tanggung jawab? Bro, denger deh. Kalau mau ngarang, bikin masuk akal dong. Kalau kamu bilang dia dari cabang mana, divisi mana, mungkin aku masih percaya. Tapi kamu bilang dia itu muka malaikat jahat. Yang seperti naga, tanpa bayangan tapi tak pernah terlihat. Membuat banyak direktur ban tidak bisa tidur. Kepala auditor. Hanya lelucon kamu. Kalian pandai berakting. Mencari asisten. Sayangnya, Ayahmu baru memakai trik ini. Tapi kami sudah membongkarnya. Xiao Xiao. Jangan bicara lagi dengan mereka. Mereka tidak akan percaya, kami juga tidak. Kau pikir ini orang hebat? Orang hebat? Jangan kira karena kerja beberapa hari di ban, tahu soal wanita kejam cantik. Kau berbuat semaumu di sini. Benar-benar tidak tahu malu. Anak muda, aku sangat mengerti keinginanmu yang kuat untuk menyelamatkan ayahmu. Tapi berpura-pura jadi pimpinan kantor pusat kami, apalagi menyamar jadi direktur Lin. Itu tindakan yang sangat parah, tahu? Aku sarankan kau segera tanda tangani dokumennya sekarang. Atau bagaimana? Berdasarkan fakta kalau kamu menyamar jadi pemimpin, itu sudah cukup untuk membuat kamu kena masalah, ngerti nggak? Mini ama APA?
Dia kepala auditor utama bank pusat kami. Diam kau. Jangan kira karena pakai setelan jas, kamu benar-benar orang dari bank pusat. Meneer. Mereka semua ini penipu. Bermain sandiwara. Kalian benar-benar tidak masuk akal. Gugup ya. Kena omong kita, jadi marah? Aku nggak punya waktu berdebat sama kalian. Pak, kita ke rumah sakit aja. Satpam. Tangkap penipu ini. Aku mau lihat siapa yang berani nyentuh. Kalian ngapain? Xiao Xiao. Lin Xiao. Departemen Audit Kantor Pusat. Kepala Auditor nomor 001. Lin Xiao. Apa kau benar-benar Pak Lin, Kepala Auditor? Betul sekali. Dia adalah kepala auditor dari kantor pusat, Pak Lin. Kali ini dia pulang kampung, bukan hanya untuk merayakan tahun baru, tapi juga untuk menyelidiki parasit di cabang desa kalian. Habis sudah, habis. Ini benar-benar tamat sudah. Meneer. Jangan tertipu olehnya. Bidadari wajah dingin turun ke sini. Mana mungkin secepat itu? Belum lagi. Kalau tim audit mau datang, mungkin hanya 2 orang dengan persiapan ini? Bukankah begitu? Iya, benar. Bidadari wajah dingin, level tinggi seperti itu, mana mungkin cuma datang berdua? Kamu. Gila. Berani merobek dokumen kepala cabang. Hanya dokumen palsu saja. Apa yang tak berani kurobek? Zhang Jingjing. Kamu akan membayar mahal atas perbuatanmu. Aku membayar mahal atas perbuatanku? Aku takut sekali. Ingin tahu. Penyamaranmu sebagai kepala cabang serius atau tindakanku membersihkan kejahatan lebih serius? Satpam, lapor polis, segera tangkap untukku. Jangan lapor polisi. Aku akan telepon Direktur Lu dan beritahu masalah di cabang Jiangcheng. Kamu bilang mau telepon siapa? Lin Xiao. Lin Xiao. Lin Xiao. Lu Kingshan. Lin Xiao. Lin Xiao. Halo. Bapak Direktur Lu, selamat siang. Lin Xiao. Halo. Camus. Lin Xiao ini. Kenapa matiin telepon tanpa penjelasan? Jangan ada apa-apa sama dia? Wakil Direktur Wang. Tunggu sebentar, saya angkat telepon. Direktur. Kita sudah sampai di desa keluarga Lin. Semua sudah diatur. Pastikan acara pemberian plakat dan bendera itu berlangsung meriah. Via Mega Beri Vayatuan Besalin. Tenang saya. Baik. Kalau bertemu Lin Xiao, suruh dia telepon balik. Barusan dia telepon, tapi langsung ditutup. Aku jadi agak khawatir. Kita hampir sampai depan rumahnya. Tenang, sinyal kurang bagus. Semoga begitu. Kalau ada apa-apa, laporkan segera. Iya. Telepon Lin Xiao. Masih tidak bisa dihubungi kan? Iya, mungkin sinyal di desa kurang bagus. Jangan khawatir, Pak Direktur, Pak Wakil Wang dan mereka sudah sampai. Dengan mereka di sana, berita dari Lin Zhang pasti segera ada. Halo. Pengguna yang dihubungi sementara tidak dapat dihubungi. Silakan coba lagi nanti. Telepon tadi itu, siapa menelepon? Sebenarnya siapa Direktur Lu itu? Sebenarnya kamu ini siapa sih? Siapa lagi? Direktur Utama Bank Pusat, Pak Direktur Lu Kingshan. Kurasa. Tim pengantar plakat dari pusat. Saat ini, sudah sampai di desa asal Direktur Lin. Apa yang dilakukan hari ini terhadap Direktur? Dan keluarganya. Tinggal tunggu teguran dari atas saja. Kalian. Habis sudah, habislah ini. Kali ini benar-benar tamat. Tidak, tunggu. Kita nggak boleh terbawa olehnya. Coba pikir.
Dia bisa memalsukan dokumen, berpura-pura jadi kepala departemen Lin. Nggak bisa cari nama manajer bank? Atau bisa pahami acara penghargaan semi terbuka? Manajer, pamanmu kepala desa di desa Linjia? Gini aja, telepon dan tanya. Gampang, langsung tahu dia beneran kepala departemen Lin atau bukan, iya kan? Terserah. Iya kan? Mana mungkin aku biarin kamu ngarahin aku kayak gitu? Aku akan langsung telepon pamanku sekarang. Kalau kamu penipu, awas ya, bakal kena batunya. Semoga setelah telepon kamu masih bisa sepercaya diri ini. Wakil Direktur Wang, saya benar-benar nggak nyangka, desa kecil kita ternyata punya Jenderal Lin. Orang sehebat itu, benar-benar mengharumkan nama keluarga. Jenderal Lin rendah hati dan selalu untuk rakyat. Seharusnya dia di rumah, jadi kita antar penghargaan ini langsung ke dia. Berikan kepadanya. Oke. Di depan sana ya. Maaf. Saya terima telepon dulu ya. Tunggu sebentar ya. Demio. Paman. Aku mau tanya, hari ini apakah di desa Lin ada yang memberi papan penghargaan dan bendera kehormatan kepada kepala Lin? Wah, kamu memang cepat dapat informasi ya. Aku menemani Wakil Direktur Pak Wakil Direktur Wang. memberi bendera kehormatan dan penghargaan sebentar lagi bakal ketemu kepala Lin. Demio. Ngomong-ngomong, kenapa kamu tanya? Gak apa-apa, Jadi, kepala Lin yang asli ada di desa. Yang di depan ini palsu? Kamu. Kalian berdua, ya. Berani-beraninya kalian bohongi aku. Kamu gila, ya? Kamu berani memukul kepala. Kepala Lin apaan sih? Kepala Lin yang asli ada di desa, di rumah. Kalian berdua ini siapa? Berani-beraninya bikin onar di sini? Mereka penipu, penjaga keamanan. Tangkap dia untukku. Lihat siapa yang berani NAK. Tunggu sebentar. Kepala Lin. Kepala Lin. Pimpinan dari markas besar datang membawa plakat penghargaan untukmu. Cepat buka pintunya. Kepala Lin. Kepala Desa Lin, jangan ketuk. Pasangan keluarga Pak Lin sudah pergi ke bank di kota ambil uang. Anaknya mau pulang. Hari ini beli persediaan tahun baru, tapi belum pulang. Terrace Lin Shaomana. Belum pulang juga. Kok rasanya nggak mungkin, ya? Jam segini harusnya dia ada di rumah. Wakil Presiden Wang, jangan khawatir. Saya rasa Direktur Lin itu pasti perhatian banget sama orang tuanya. Mungkin dia ke bank jemput mereka supaya pulang bareng. Kalau bawa pimpinan dari kantor pusat. Ke bank di kota buat lihat langsung. Ban yang saya kelola ini. Nanti biar Pak Lin bilang beberapa kata baik. Mungkin saja. Damiao bisa naik jabatan lagi. Ini kesempatan yang langka. Wakil Kepala, saya punya ide begini. Bagaimana kalau kita langsung ke bank di kota, di depan begitu banyak warga desa, kita serahkan bendera penghargaan ini kepada. Ini benar-benar kehormatan besar. Juga supaya warga bisa melihat bagaimana sistem bank kita menghargai para pahlawan. Bagus, begitu saja. Ayo berangkat ke bank di kota, mulai aksi. Baiklah. NAK. Di siang bolong memukul orang lain. Memanfaatkan jabatan untuk penahanan ilegal. Apa kalian tahu aturan hukum? Hukum ada di tangan kami. Manajer San adalah hukum. Melawan penipu seperti kalian. Cara yang dipakai tidak berlebihan. Ini namanya memberantas kejahatan untuk rakyat. Saya sarankan jangan lagi melakukan perlawanan yang sia-sia. Lihat ayah tua kalian itu, sudah hampir tidak kuat lagi. Pak Tua, tahan lagi ya. Kita tak bisa tunggu lagi. Aku akan tahan mereka. Bawa paman pergi. Pergi ke rumah sakit, cepatlah. Aku mohon kalian. Biarkan kami pergi. Sekarang hanya dengan mengatakan kebenaran, rakyat tidak akan dimanfaatkan oleh San Miao untuk melakukan yang salah. Bu, jaga ayah baik-baik. Aku tidak akan biarkan ayah bahaya. Baiklah. San Miao. Bukankah kamu ingin bukti? Sekarang juga aku kasih kamu. Apa?
Bukan, Tuan Lin. Kalau begini, Anda menempatkan diri dalam bahaya. Bagaimana kalau kita keluar dulu baru bicara? Kalau aku nggak lakukan ini, kita mungkin nggak bisa keluar dari sini. Satpam. Kebong Chingshan. Nomor ceki 037. Diduga melanggar sistem, menciptakan hambatan penarikan uang. Diduga menyalahgunakan stok uang tunai, melakukan kekerasan terhadap nasabah, dan menghalangi penanganan darurat. Bukti lengkap. Sekarang juga saya hubungkan ke ruang jaga Departemen Audit Kantor Pusat. San Miao, celah gelap di belakangmu, tunggu investigasi dari tim kantor pusat. Orang-orang dari otoritas pengawas keuangan. Kamu bisa pelan-pelan bicara dengan mereka nanti. Kamu jangan menakut-nakuti sembarangan. Kalian ingin menutupi celah di brankas cabang. Takut kalau ketahuan, bank kalian nggak punya uang lagi. Kalau kamu terus ngomong ngaco, aku gak akan tinggal diam. Percaya gak? Semua lihat kan? Mereka mulai ketakutan. Bank Kingsan, cabang kota Yuncheng, sekarang punya lubang sebesar 100 juta. Mereka gak punya cukup uang tunai. Untuk mencairkan uang nasabah. APA? Bank kalian gak ada uang? Meneer San, apa yang dia bilang itu benar? Uang kita bagaimana? Gak bisa ditarik? Uang tabungan kita selama setahun penuh ada di sana. Manajer San. Bicaralah, Meneer San. Ambil uang, ambil uang. Dengar aku. Mereka mengada-ngada dan bohong. Jangan percaya. Komplotan penipu sedang membujuk. Ban Kingsan kita punya cukup dana. Stok kita sangat terjamin. Orang-orang ini adalah kelompok penipu profesional. Tujuan mereka adalah menyebabkan kepanikan supaya kalian menarik semua uang, agar mereka bisa menyerang. Jangan panik, jangan berantakan, jangan tertipu. Lubang di brankas San Miao, kurang uang tunai, kau tahu lebih baik. Ini tak bisa kau tutupi. Berhenti ngomong sembarangan, percaya nggak aku kasih pelajaran? Dasar anak nakal. Kamu itu penipu sejati. Lihat saja kalian, pasti sekongkol semua. Oh ya, siapa yang penipu? Nasabah bisa menilai sendiri. Jangan ngomong yang gak penting. Mau ambil uang, semua harus dikeluarkan. Siapa tahu bank ini seperti yang mereka bilang. Benar. Ambil uang hari ini. Ambil uang, ambil uang. Tidak bisa berakhir begitu. Siapa orang di depan saya? Sekarang tidak penting lagi. Masalah ini tidak boleh jadi lebih besar. Saya tidak peduli siapa kamu. Kamu akan menyesal. Saya ingin lihat, bagaimana kamu membuat saya sangat menyesal hari ini. Dengarkan saya dulu. Semua coba pikirkan baik-baik. Ban itu tempat apa? Itu tempat semua orang menyimpan uangnya. Saya mau tanya, adakah tempat yang lebih aman dari ban? Kalian lihat lagi dua orang itu, identitasnya tidak jelas, penuh dengan kebohongan, mati-matian menciptakan kepanikan di sini. Membuat semua orang menarik uang mereka. Kenapa begitu? Karena jika uangnya diambil, Uang itu akan keluar dari sistem ban, kehilangan perlindungan dari ban. Apa yang akan terjadi setelah itu? Perampokan di jalanan, penipuan telekomunikasi. Bahkan mereka mungkin mengirim orang untuk menunggu kalian di bawah sana. Penipu. Mereka hanya ingin memanfaatkan. Kalian semua panik, mereka menipu tabungan seumur hidup kalian. Jangan sampai tertipu, tolong jangan tertipu. Dengarkan. Meneer San benar, percayalah. Ban adalah tempat paling aman. Percayalah pada apa yang kalian lihat. Keamanan dan keteraturan, jangan tertipu oleh satu atau dua penipu. Pikirkan keluarga kalian. Lihat buku tabungan kalian, tabungan bertahun-tahun, bukan? Jika aman sesuai aturan, mengapa melanggar peraturan? Kenapa memaksa membekukan rekening nasabah yang sah dengan alasan palsu soal penipuan? Kenapa menolak pencairan besar? Kenapa reaksi begitu keras saat aku menunjukkan keanehan data bank dan kekurangan stok? Bahkan kalian menggunakan kekerasan demi menutupi kebenaran. Sekarang. Jelaskan saja di depan para nasabah, kalau bank kalian memang tidak ada masalah. Takut APA? Kenapa panik? Takut APA? Kenapa panik? Berhenti bicara sembarangan, atau kamu tahu rasa? Data tidak normal? Itu hanya fluktuasi sistem yang normal.
Dan lagi masih ada stok. Aku kasih tahu kamu. Stok ban kami sangat lengkap. Tidak ada masalah sedikit pun. Ini semua urusan profesional. Susah buat aku jelasin ke orang awam seperti kamu. Susah jelasin? Sekarang buka sistem backend, akses catatan transaksi bank sebulan terakhir. Transaksi bank. Dan catatan pengecekan stok, lalu jelaskan ke semua orang. Atau buka brankas dan cek langsung. Berani gak? Kamu cari masalah. Komandan, Baiklah, aku mengerti. kamu ingin mendapatkan rahasia ban kami, kenapa aku harus memberitahumu? Kamu itu penipu ulung, sejati. Kamu ingin manfaatkan momen menghasut emosi masyarakat untuk dapatkan rahasia ban kami. Semua lihat kan? Dia itu penipu sesungguhnya. Sekarang dia panik gak karuan. Masih mau memfitnah ban kami juga ya? San Miao, aku memfitnah atau tidak, sebentar lagi ketahuan. Aku kirim bukti ke kantor pusat. Kurasa nggak akan lama lagi tim investigasi dari pusat akan datang. Saat itu kamu dan semua hal gelap di belakangmu. Can't damn it. Tim investigasi. Aku ingin lihat, apakah kau dan ayahmu yang sekarat ini tahan lebih lama? Atau apakah mulut kalian bisa menyebarkan rahasia ban kami? Cobalah. Kau mau apa sekarang? Jangan kira kau bisa membuatku diam. Tim investigasi tidak akan melepaskanmu mudah. Siapa bilang aku yang akan membuatmu diam? Akan ada orang lain yang melakukannya. Saudara-saudara sekalian, Mereka ini adalah kelompok penipu profesional. sudah diambang kejatuhan masih saja keras kepala. Mereka itu benar-benar sampah masyarakat kelas bawah. Mereka masih mau mencemarkan reputasi ban kita. Orang seperti ini pantas dihajar. Harry ini, Semuayang Gadir di sini. Siapa saja yang membantu kami menangkap orang-orang ini, berarti kalian membantu diri sendiri, juga membantu semua orang. Saya, San Miao, berjanji, siapapun yang membantu menangkap mereka hari ini, semua urusan kalian di ban ini akan diprioritaskan, tanpa batasan. Saya jamin, kalian akan mendapatkan uang untuk merayakan tahun baru dengan tenang. Betul. Kalau mau ambil uang kalian, tangkap penipu ini dan beri pelajaran. Mereka itu penipu. Haya saya penipu beri mereka pelajaran. Kita bisa ambil uangnya. Ayo, ya, cukup kalahkan mereka. Kita bisa ambil Rayakan tahun baru. Ayo. Serang. Memanfaatkan keresahan rakyat, menghasut kekerasan, menutupi kejahatan. Orang seperti ini ternyata seorang manajer bank. Look, Lebih menyedihkan. Apa yang kalian lakukan? Tenang, jangan tertipu oleh San Mio. Jangan sentuh anakku. Lepaskan dia, lepaskan. Bu! Bu! San Miao, aku tidak akan membiarkanmu. Aduh. Saat hampir mati masih mengancamku, kamu keras kepala sampai terlambat menyesal. Mata kami, rakyat biasa, itu tajam banget, tahu, kalian para penipu ini. Memang pantas menerima balasannya. Wah. Bukankah ini kepala Lin kita? Kok malah diinjak-injak begitu? Kenapa diam, nggak bicara? Penipu harusnya punya gaya penipu dong. 3-2. Zhang Jingjing. Inilah nasib seorang penipu. Aku mau lihat gimana kamu mau berlagak lagi nanti. Telepon kepala Lin masih nggak bisa dihubungi. Wakil Direktur Wang, jangan cemas. Sinyal di desa ini kadang bagus, kadang tidak. Ngomong-ngomong, manajer cabang bank di kota. Adalah keponakan kandung saya. Namanya San Miao. Orangnya cukup bisa diandalkan. Begini, aku telepon dia dulu buat tanya-tanya. Lihat apakah Jenderal Lin benar ada di sana. Oke. Kamu cari tahu dulu situasinya. Baiklah. Hello. Miao, apa kamu lihat Jenderal Lin? Hello. Mau melawan aku? Makhluk bodoh, meskipun kamu tahu sedikit, terus kenapa? Hari ini akan membuatmu diam. Akan kuberitahu, di sini, siapa sebenarnya berkuasa. San Miao, kamu bisa sombong sekarang, tapi tim penyelidik tidak akan melepaskanmu. Rencanamu tidak akan berhasil. Benarkah? Aku tidak akan berhasil, begitu? Kalau begitu, aku akan mengecewakanmu. Ayo, Jingjing.
Menurutmu, saat tahun baru begini, kalau tidak terlihat sedikit merah, apa itu pantas? Kamu mau lakukan apa? Sun Miao. Kamu mau apa? Ini membunuh orang. Apa mau melanggar hukum? Aku tidak melanggar hukum kok. Kalian yang bikin keributan duluan, mengganggu ban kami. Proses pelayanan jadi terganggu. Aku hanya menjaga ketertiban, kalau kena kalian itu tidak sengaja. Berani ya kamu. Apa yang gak berani? Pergi ke LAN saja. Pergi ke LAN saja. Berhenti. Cepat, kalian sedang apa? Ayo pergi. Minggir, buka jalan. Minggir, minggir. Wakil Direktur Wang yang hebat. Kenapa dia datang ke sini? Halo, Wakil Direktur Wang. Kehadiran Anda di cabang kami di kota kecil ini sungguh merupakan kehormatan besar bagi kami. Apa yang kalian lakukan di sini barusan? Tadi itu. Ada nasabah pingsan, jadi kami mencari orang untuk membawanya ke rumah sakit. Orangnya terlalu banyak, nggak bisa bergerak. Iya, itu. Wakil Direktur Wang. Begini ya, Saat tahun baru ini, banyak orang datang ke cabang untuk mengambil uang, terutama lansia. Ini mudah terjadi beberapa insiden kecil. bank pedesaan memang seperti itu. Banyak orang tua ya keadaannya seperti itu. Oh ya demiau. Sudah lihat Direktur Jenderal Lin dan keluarganya. Bukan Direktur Jenderal Lin, Paman. Kamu, bukannya kamu bilang ada orang yang membawa plakat untuk Direktur Jenderal Lin di desa? Sudahlah, jangan bicara. Saya dan Wakil Direktur Wang pergi ke sana sia-sia. Penduduk bilang Direktur Lin dan keluarganya ke bank mengambil uang. Apa? Jangan-jangan dia benar-benar Jenderal Lin? Demi. Kamu bilang sesuatu, ketemu Jenderal Lin atau belum? Wakil Direktur Wang, kami belum pernah lihat Jenderal Lin. Orangnya terlalu banyak. Kami nggak bisa membedakan siapa dia. Iya benar, Wakil Direktur Wang. Jenderal Lin selalu sangat rendah hati. Orang biasa seperti kita mana mungkin bisa ketemu dia, kan? Kita bahkan nggak tahu tampangnya kayak gimana. Bilang nggak kenal, asal jangan ngaku pernah lihat. Bisa jadi masih ada jalan keluar. Harus lihat fotonya untuk memastikan. Lin Xiao itu datang dan pergi tanpa jejak. Nggak pernah lihat juga wajar. Wakil Manajer Wang, Anda punya foto Pak Lin? Mungkin kalau kami lihat, kami bisa mengenalinya. Kebetulan saya punya satu fotonya. Jangan sampai itu dia. Jangan sampai dia. Lihatlah kepala Lin kita. Masih muda, ya? Benar-benar dia. Nah, Manajer San. Apa kamu pernah bertemu dengannya? Tidak. Belum pernah bertemu. Wakil Direktur Wang, bagaimana kami bisa bertemu kepala Lin? Begitu banyak orang datang hari ini. Kami tidak bisa mengingat wajah setiap orang. Lalu, foto sudah kamu lihat jelas? Kamu yakin banget ya? Lihat baik-baik. Jangan sampai Wakil Direktur Wang tahu. Kalau ketahuan, jalan habis. Nggak bisa. Kalau saya ngomong, saya pasti. Harus bikin Wang Rui pergi, cari cara lain. Iya, Wakil Direktur Wang. Bos besar Lin itu kan orang penting. Kalau dia datang ke cabang kita, Pasti bakal berkesan banget. Pasti nggak bisa dilupakan. Wakil Direktur Wang, Direktur Lin mungkin sudah kembali ke rumahnya di desa. Kalian perlu pergi. Coba cari di dalam desa. Siapa tahu dia ada di sana. Apa-apaan ini? Aku baru saja dari desa. Sekarang kau minta aku kembali lagi? Wakil Direktur Wang, Anda salah paham. Damo khawatir kita kelewatan bertemu Direktur Lin. Tapi, bolak-balik begini memang agak buang waktu. Sekarang nomor ponsel Direktur Lin juga tidak bisa dihubungi. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Untung saja nggak bisa dihubungi. Kalau bisa, bahkan Dewa pun nggak bisa menyelamatkanku. Dia punya asisten. Coba telepon asisten Fang. Baik. Wakil Direktur Wang, ini, sinyal di desa ini sangat buruk.
Bukan, Wakil Direktur Wang, ini. Sinyal di desa ini kadang bagus, kadang tidak. Ditambah lagi suasana tahun baru kita ini. Cukup kacau. Kalau Jenderal Lin datang, Dia juga nggak akan betah. Saya rasa dia pasti pulang ke rumah desa. Coba kalian cari di desa. Benar, Wakil Direktur Wang. Kenapa tidak balik ke desa dulu? Waktu tahun baru pasti kembali ke desa. Iya, benar. Wakil Direktur Wang, bank penuh orang. memang agak kacau ya. Kalau kepala Lin ambil uang, mereka harus balik ke desa. Nunggu di sini nggak ada gunanya. Mendingan kita pulang aja, lebih tenang. Ini tahun baru, bank rame. Yuk, balik ke desa. Kalau Wang Rui pergi, kita benar-benar nggak ada harapan. Cepat laporkan ke Paman To, cepat. Ini. Wakil Kepala Wang, minggir. Siapa yang bikin kamu jadi kayak gini? Katakan siapa yang lakukan ini. Wakil Presiden Wang, kirim orang untuk bawa orang tua ke rumah sakit. Cepat, bawa mereka ke rumah sakit dulu. Baik. Kamu baik-baik saja? Aku akan antarmu ke rumah sakit. Ayo pergi. Aku tidak akan pergi sampai masalah selesai. Ini belum beres. Aku tidak akan pergi kemana-mana. Lin Xiao. Siapa sebenarnya yang membuatmu jadi seperti ini? Dia. Manajer cabang Jiangcheng. San Miao. Kesalahpahaman. Tuan Lin, saya benar-benar tidak tahu kalau Anda itu Tuan Lin. Saya tidak tahu. Semua hanya kesalahpahaman. Saya pikir Anda kelompok penipu. Yang ingin kekacauan. Saya melakukannya demi bank. Dan demi kepentingan para nasabah. Saya benar-benar tidak berpikir panjang hingga menghina Anda. Seharusnya Anda melapor ke kantor pusat untuk persetujuan. Tidak boleh memukuli orang seperti ini. Ini keterlaluan. Dia, Sang Jingjing. Dia selalu bilang ke saya kalau Jenderal Lin itu penipu. Jadi makanya saya memperlakukan dia seperti ini. Wakil Direktur Wang, bukan salah saya. Dia dalang semua ini. Kalian harus paham situasinya. Manajer San, jelas-jelas itu Diam. Memang kamu. Kamu yang bilang Jenderal Lin penipu, dalangnya dia. kamu jahat. Jenderal Lin, Wakil Direktur Wang, itu keliru. Bava Zhang Yingying pergi. Periksa lebih lanjut, siap. Tunggu dulu. Sang Jingjing, soal ini. Bukan hanya kesalahpahaman dan kekerasan, kan? Apa kamu ingin mengungkapkan sesuatu? Sekarang kamu sudah... Bida yang ditinggalkan oleh San Miao. Aku. Zhang Jingjing. Kalau bicara pikir dulu, jangan sampai salah dan salah lagi. Zhang Jingjing, kamu bisa menangani masalah serius sendirian? Saya. Bank tidak bermasalah, semua kesalahan pada saya. Zhang Jingjing. Bava pergi. Baik. Jenderal Lin. Cabang kami semuanya berjalan sangat normal. Kalau Anda tidak percaya, silakan tanya pada para nasabah kami. Mereka bisa menjadi saksi. Wakil Direktur. Cabang Jiangcheng memang benar ada masalah serius. San Mia tidak. Membiarkan kami menarik. Bahkan menggunakan kekerasan karena itu bukan saya. Lin Xiao, cepat bawa Lin Xiao ke rumah sakit. Jenderal Lin sudah sadar. Jenderal Lin. Jenderal Lin sadar. Syukurlah, kami sangat khawatir. Iya, Jenderal Lin, Anda sangat beruntung. Sudah bangun, syukurlah. Di mana Wang Rui? Jangan kira dengan begini kalian bisa menutupi kebenaran celah itu. Kantor pusat pasti akan menyelidikinya. Jenderal Lin. Tenang. Harus tenang, semua ini hanya kesalahpahaman. Damiao Jia. Damiao hanya sesaat kehilangan akal. Dia mengiramu sebagai penipu. Jadi, Dia tidak menghormatimu. Lihat sekarang. semua tahu itu salah. Pasti menyesal setengah mati. Jenderal Lin, Anda orang besar. Jangan membesar-besarkan urusan Kessel dengan anak muda ini. Iya, benar. Jenderal Lin. Saya salah, benar-benar salah. Tidak bisa begitu. Besar seperti menyalahgunakan dana publik, kan?
Topi sebesar itu jangan Anda pasangkan di... Topi ini. San Miao, kamu tidak percaya sampai melihat buktinya. Mengelapkan dana, membunuh terhadap mulut semua ini. Cukup buat kamu dipenjara seumur hidup. Hei kamu, Pak Jenderal Lin, bukankah sekarang kamu masih hidup dengan baik-baik saja? Kata-kata. Jangan asal diucapkannya. Pak Jenderal Lin, saya tahu kamu merasa tertekan. Hati penuh amarah, tapi kita tidak bisa menyalahgunakan kekuasaan dong. Demi melampiaskan amarah. Kamu malah menuduh keponakan. Tuduhan berat seperti ini. Kalau kata-kata ini tersebar. Iya. Saya salah. Mau marah, mau pukul saya, terserah. Tapi jangan beri saya tuduhan menyalahgunakan dana, tolong. Saya nggak sanggup tanggung itu. Pak Wakil Wang. Tolong bantu saya bicara yang adil. Pak San, berdiri itu bagaimana? Ayo, bangun, bangun. Pak Wakil Wang. Tolong bantu mendapatkan keadilan, saya bekerja untuk cabang ini. Bertahun-tahun bekerja dengan dedikasi. Kalau tidak punya jasa besar, setidaknya bekerja keras. Kemarin, Saya sungguh-sungguh hilang akal. Untuk melindungi dana para nasabah. Saya salah paham pada Direktur Lin. Saya sampai bertindak kasar. Saya terima hukuman, saya terima kesalahan. Tapi dibilang menyalahgunakan dana publik. Dan membunuh untuk menghilangkan jejak, ini benar-benar ingin membunuh saya? Tuan Lin, bisakah Anda memaafkan saya? Jangan mempermasalahkan orang kecil seperti saya. Bangun, bangun. Lin Sik tidak masuk akal. Sampaikan masalahnya dengan jelas. Langsung berlutut. Apa jadinya seperti ini? Sun Miao. jangan memanipulasi masalah. Memukul itu tindakan Anda, tapi kekurangan uang tunai di brankas Menghalangi pengambilan uang sengaja. adalah masalah besar dalam pengelolaan cabang. Itu dua hal yang berbeda. Kelemahan. Kelemahan apa? Wakil Wang, catatan cabang kami jelas. Brankas uang tunai kami. Setiap hari dicatat. Tidak ada kelemahan apapun. Direktur Lin, jangan sembarangan bicara ya. Aku sembarangan bicara? Kantor pusat pasti sudah menerima bukti yang kukirim. San Miao, sampai di titik ini, kamu yakin masih mau menyangkal? Heh. Rantai bukti apa? Saya kasih tahu, kantor pusat sudah datang memeriksa. Semuanya bersih. Tidak ada masalah apapun. Apa? Mana mungkin? Mana mungkin? Pak Wang ini tidak mungkin. Tim kantor pusat kapan datang? Lin Xiao. Kemarin, setelah tim investigasi kantor pusat menerima laporan, mereka langsung mengirim orang untuk memeriksa proyek dan uang tunai di cabang Jiangcheng. Benar-benar tidak ada masalah? Tidak mungkin. Saya dan Fang Yuan jelas sudah. Lin Xiao, tenang. Ketua tim Chen dari tim investigasi akan melaporkan terkait investigasi di cabang Jiangcheng. Ya, Ketua tim Chen, tolong laporkan hasil penyelidikan kepada Direktur Lin. Halo, Direktur Lin. Sesuai petunjuk Anda, kami telah memeriksa semua proyek cabang Jiangcheng selama 3 bulan terakhir. Transaksi tunai, pengawasan brankas. Hasil pemeriksaan menunjukkan stok kas sesuai sistem. Tidak ditemukan indikasi penyalahgunaan dana. Lalu, sering memicu peringatan penarikan, apakah sesuai aturan? Anda menyebutkan kendala penarikan. Itu juga hal yang Di akhir tahun, pengawasan anti penipuan diperketat. Beberapa pelanggan mengalami kendala, tapi perbaikan sudah diperintahkan. tidak. Itu tidak mungkin. Saya akan meminta tinjauan. Pak Lin, kami meninjau ulang berkali-kali. Hasil tinjauan saat ini seperti itu. Laporan rinci disampaikan. Ketua Chen. Lin Xiao, tenang sedikit. Saldo rekening. Catatan sesuai. Bagaimana mungkin? Bagaimana mereka bisa menutupi kekurangan besar ini dalam semalam? Ani. Ini tidak masuk akal. Pak Lin, Anda bilang ini tidak masuk akal, kan? Kami hanya cabang kecil saja. Bagaimana mungkin dalam semalam bisa keluarkan 100 juta tunai untuk menutupi kekurangan sebesar ini? Mustahil, kan? Jadi Anda pasti salah paham kepada kami. Lin Xiao, Anda merasa tersakiti, api di hati Anda. Tapi laporan tim investigasi sudah jelas. Mungkin. Ini memang hanya salah paham. Wakil Direktur Wang, penilaian tidak mungkin. Data tidak akan pernah bohong. Aku harus melapor ke Direktur Lu, ada masalah di sini. Lin Xiao, tenanglah dulu.
Tahun baru akan tiba, semua ingin merayakannya. Tim investigasi sudah membuat kesimpulan. Masalah ini. Biarkan sampai di sini saja. Betul, Pak Lin. Jangan buat keributan lagi, ini akhirnya hanya akan merusak nama baik kantor pusat kita. Cabang belum buka sampai sekarang, banyak nasabah yang antre ingin tarik uang untuk pulang merayakan tahun baru. Lihat, jangan tertunda. Lin Xiao. Jangan bikin ribut lagi. Aku bukan ribut, cuma bertanggung jawab pada fakta. Petunjuk kutemukan kukirim ke markas besar lewat Fang Yuan, data mencurigakan. Bagaimana kamu menjelaskannya? Data sudah diperiksa tuntas oleh Departemen Teknis. Setelah diperiksa secara menyeluruh, semua ternyata normal. Lin Xiao, apakah kamu terlalu terpaku pada penilaian pribadimu? Apa maksudmu? Kamu bilang aku sudah menemukan bukti. Semua itu bohong. Begini saja, Lin Xiao. Fokus menyembuhkan lukamu. Hal ini tidak usah dipikirkan. Soal pihak kantor pusat, aku yang akan bicara langsung dengan mereka. Wakil Manajer Wang. Wakil Manajer Wang benar sekali. Pak Lin, kesehatan Anda paling penting sekarang. Akhir tahun akan segera tiba, urusan cabang cukup banyak. Anda istirahat saja dulu. Lain kali kami akan datang menjenguk lagi. Cukup sampai sini saja. Kelinci terdesak juga akan menggigit. Orang tuamu sudah lanjut usia. Gak kuat begini terus. Fokus jaga kesehatan, istirahat cukup. Perbaiki mood. Kami akan datang lagi untuk melihatmu. Wakil Direktur Wang, kami permisi dulu. Lin Xiao, setelah pulang ke rumah, rawat kesehatanmu baik-baik. Nikmati liburan tahun baru. Masalah ini, kamu nggak usah khawatir. Masalah ini, aku harus menyelidikinya sampai. San Miao, aku pasti akan menangkapmu dan juga semua sampah di belakangmu satu persatu. Xiao Kesil. Saya tidak bisa terima ini. Sangat kesal. Benar-benar terlalu menyebalkan. Bagaimana mereka bisa memperlakukan orang seperti ini? Nak. Kamu kan pahlawan keuangan yang dianugerahi plakat penghargaan. Hal ini, kita tidak bisa mengabaikannya. Kamu harus menghormati plakat itu, menghormati pekerjaanmu, dan lebih dari itu, menghormati hati nuranimu. Aduh, jangan banyak bicara, hal ini baru saja ada titik terang. Nak, ibu tahu kamu berbakat dan punya integritas. Tapi ibu dengar. Itu San Miao, orang di belakangnya. Adalah kelompok Ding Feng. Kelompok Ding Feng. Ayah. Perusahaan besar di kota kita. Kita orang biasa mana bisa melawan? Bagaimana kalau kita mundur saja? Semua demi kamu. Damai dan aman. Bu, jangan takut. Mereka sehebat apapun tidak akan bisa menutupi keadilan. Benar, apa yang dikatakan anak benar. Kita tidak boleh takut. Kalian berdua, ayah dan anak. Grup Ding Feng. Sepertinya, harus mulai diselidiki dari sini. Fang Yuan. Ini aku. Cekkan saya tentang grup Ding Feng. Jenderal Lin. Jenderal Lin, di rumah ya? 3. Rumah ini mewah banget. Jenderal Lin, di rumah? Kesini ngapain? Saya mau lihat-lihat Anda. Ada oleh-oleh buat Anda dan orang tua, mohon diterima. Enggak perlu. Jenderal Lin, jangan tidak tahu malu. Camus. Jenderal Lin. Saya beritahu kamu, keluarga kami di Jiangcheng juga punya fondasi, perusahaan terbesar di Jiangcheng, Ding Feng Group, itu milik keluarga San kami. Ding Feng Group.
Takut, ya? Tahu begitu, saya tidak perlu buang banyak kata. Jenderal Lin, meskipun Anda adalah dewa besar yang dikirim dari kantor pusat. Tapi, Begitu tahun ini lewat, kamu harus angkat kaki. Walaupun kamu pergi, tapi orang tuamu tetap tinggal di desa, bukan? Coba pikirkan, siapa sih yang hidup tanpa cobaan atau kesulitan? Saat butuh bantuan, bukankah begitu? Manajer San, Anda mengajari saya hidup. Oh, tidak berani, tidak berani. Hanya sekadar bicara saja. Jenderal Lin, Anda teruskan bernyanyi. Saya masih ada urusan lain. Saya permisi dulu. Tidak perlu diantar. Sun Miao. Hari baikmu sudah selesai. Bago. Kepala Lin, temuan baru, grup Dingfeng. Ada transfer dana besar 1,2 miliar ke cabang Jiangcheng beberapa hari lalu. Dana ini digunakan untuk menutup kekurangan di cabang Jiangcheng. Ternyata mereka menggunakan cara memindahkan uang dari kiri ke kanan untuk menutupi masalah. Fang Yuan. Besok pagi, ikut saya ke grup Dingfeng. Saya ingin melihat bagaimana grup Dingfeng yang kehabisan dana tetap bisa berjalan normal. Baik. Direktur Lin, melihat situasi saat ini, proyek grup Dingfeng pasti terhenti karena putusnya aliran dana. Jika uang dari cabang Jiangcheng tertunda untuk masuk, proyek ini akan menjadi gedung. San Miao panik menutupi lubang anggaran, jadi proyek harus dihentikan. Saya penasaran apa lagi yang akan. Kali ini San Miao tidak akan bisa lepas. Ayo pergi. Lin Xiao, sepertinya memang kamu tidak berniat untuk menyerah saja. Bahkan sampai menyelidiki sejauh ini. Lin Xiao. Lin Xiao, saya akan rekomend di lokasi hari ini kepada saya. Aku nggak ngerti kamu ngomong. Ini rumahku. Talong Kelluer. Lin Sik, jangan pura-pura hebat di sini. Aku lihat sendiri. Kamu dan asistenmu pergi foto-foto di grup Dingfeng, perusahaan paling besar di desa ini. Itu bukan tempat untuk kamu marah. Kamu mengancamku? Mengencam, aku menjanjikan kamu menjadi situasi. Proyek itu cuma ditunda sehari. Bukan ditutup selamanya. Saya sarankan, jangan cari masalah. Uang dari Dingfeng tidak digunakan untuk proyek, tapi mengalir ke tempat yang tidak seharusnya lewat jalur rumit. Misalnya ke sebuah cabang ban yang sedang butuh dana untuk menutup lubang. Lin Xiao, saya kasih tahu kamu, jangan sembarangan ngomong. Jangan sampai menyesal nanti. Kamu sudah di desa ini, mau menikmati tahun baru tenang. Punya 100 cara. Buat kamu tidak bisa lewat tahun baru. Kalau yang bilang tidak benar, kenapa kamu panik? Keras kepala, ya, tidak takut keras atau lembut. Saya Casey Pelajaran. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Kalau kamu tidak mau merayakan tahun baru di rumah, maka semua tidak akan baik-baik saja. Aku buat kamu tahu akibat menyinggung grup Dingfeng. Apa yang akan terjadi padamu? Begitu ya? Anak itu tidak mau menyerahkan. Cepat bawa beberapa orang ke rumahnya, biar dia belajar pelajaran. Lin Xiao, masih tidak mau menyerahkan? Kalau orang datang nanti, situasinya tidak akan mudah dikendalikan. Baiklah, aku akan menunggu di sini. Aku ingin melihat seperti apa keadaannya nanti. Datang begitu cepat, Lin Xiao. Dengar enggak? Orangnya sudah datang. Kamu benar-benar enggak mau kasih? Silakan saja. Benar-benar enggak tahu diri sampai lihat peti mati. Sun Chongqing. Apa yang terjadi denganmu? San Changsheng, kamu ditangkap. Fang Yuan. Kita sedang diawasi. Bukan, Pak Lin, harus bagaimana? Mereka tidak berani bertindak di siang bolong. Begini, Kamu bawa bukti ke kantor pusat. jelaskan situasi di sini detail ke kantor pusat. Mintalah bantuan dari Saya menyetir ke desa untuk menarik perhatian mereka. Tidak, Pak Lin, terlalu. Target mereka adalah bukti yang kita pegang.
Kamu membawa pergi bukti itu, mereka tak sembarangan bertindak. Tenang saja, PAK Lin. saya pasti akan segera kembali. Lin Xiao, berani-beraninya kamu menjebak saya. Menghadapi parasit seperti kalian. Tanpa strategi, bagaimana bisa menangkap Kamu punya bukti. Berani-beraninya menyentuh saya. Kalau kamu di desa ini tidak mau menikmati tahun baru, saya punya 100 cara agar kamu tak bisa merayakannya. Meskipun Anda adalah Buddha besar dari kantor pusat. Namun, begitu tahun ini lewat, Anda akan pergi begitu saja. Tapi orang tua Anda, mereka harus tinggal di desa ini, hidup. Ini rekomen Ankaman and Dan anak buah and kepada saya. Cukup sebagai bukti, kalau belum, saya punya foto dan dokumen. Bukti cukup untuk membuat kalian makan di penjara seumur hidup. San Changsheng, laporan keuangan abnormal grup Dingfeng. Kami sekarang memiliki Mencurigai Anda memberikan bantuan dan perlindungan untuk operasi dana ilegal grup Dingfeng. Baik, katakan saja saya dan San Miao memberi kemudahan untuk grup Dingfeng. Lalu kenapa? Bank kehilangan 1 sen pon. benar-benar keras kepala. Bawa pergi. Kamu. Bawa pergi kamu. Selesai sudah. Paman kedua begitu cepat diperiksa, pasti aku yang berikutnya. Hardakuran Lin Xiao. Ini terlalu cepat. Tidak bisa. Tidak boleh diam saja. Pak San, 1 miliar. Jangan dipindahkan dulu. San Mia. Jangan kebangetan ya. Proyek saya sekarang tertunda, rugi juga nggak sedikit. Saya sudah cukup baik sama kamu. Uang ini besok pagi saya transfer. Paham, kan? Bukan, Pak San, Pak San. Kita ini kan. Masih ada hubungan keluarga juga, kan? Dulu kan Bapak bilang mau bantu saya. Sekarang semuanya malah sampai di kepala paman kedua. Sebentar lagi pasti ketahuan. Kalau aku sampai ketangkap, siapa yang nanti bantu-bantu kamu? San Mia, aku bakal lindungi kamu. Tapi gimana caranya aku kalau urusan kamu sendiri berantakan? Salah siapa? Jangan begitu dong, kalau kamu pindahin 1 miliar itu. Jangan salahkan aku. Kalau aku bongkar, semua urusan lama kamu. Jangan asal ngomong. Semua transaksi saya dengan bank kalian adalah urusan bisnis biasa. Jangan coba-coba bicara sembarangan. Kamu. Tahu akibatnya. Berani mengancam saya? Bukan. Orang rendah tetap orang rendah. Jangan pikir cuma begini. Bisa memojokkan saya sampai ke ujung jalan. Lin Xiao. Tunggu saja saya. Kepala Ban. Lin Xiao. Ini salahku. Lama tak menghubungimu. Seharusnya kirim seseorang untuk membantumu. Nyaris kehilangan pejuang hebat. Ya. Tidak apa-apa, Masalahnya melibatkan orang tuaku. Aku tergisa-gisa. seharusnya melapor ke kantor pusat. Itu memang kecerobohan. Yang penting kamu baik-baik saja. Lin Xiao. Aku minta maaf padamu. Aku dibutakan oleh San Miao dan lain. Hampir saja jadi masalah besar. Saya. Wakil Presiden. Ini bukan salahmu. Mereka memang terlalu lisik. Direktur, kita tunggu dana dari cabang Jiangcheng untuk menutup lubang. Begitu itu dilakukan. Kita segera menangkap San Miao. Direktur Lin. Dana sudah mulai ditransfer. Segera blokir dana. Pak Kepala Bank, mohon tangkap San Miao sekarang. Xiao Chen, bawa tim untuk menangkap Siap. Feng Yuan. Kali ini San Miao tidak akan lolos. Tenang saja, Lin Xiao. Kamu tinggal menunggu kabar baik. Lin Xiao, ibumu ada di tanganku. Jika ingin ibumu selamat, ikuti apa yang saya katakan. Sun Miao. Dasar jahat kamu. Apa yang mau kamu lakukan? Lin Xiao, kamu hampir memojokkan saya. Saya sekarang hanya ingin bertahan hidup. Jam 3 sore, bawa uang tunai 10 juta ke gedung mangkrak Dingfeng. Ingat, datang sendirian, kalau tidak. Siap-siap kuburkan ibumu. Dengar nggak? Ada masalah? Cari saya. Jangan sakiti ibuku. Jam 3 sore. Kalau saya nggak lihat uang, ibumu langsung ke neraka. Kamu, Lin Xiao, ada apa? Apa yang terjadi? Sun Miao mengkilik ibu. APA. Aku akan lapor polisi. Jangan. Direktur Wang, Wakil Direktur, San Miao meminta aku datang sendiri. Aku tidak bisa mempertaruhkannya. Kamu tidak bisa pergi sendiri. Benar, Direktur. San Miao orang seperti Penu dendam. Siapa tahu dia akan melakukan sesuatu yang gila. Jangan bujuk aku lagi. Aku sudah memutuskan menyelamatkan ibuku yang terpenting.
Asisten Fang, kumpulkan penjaga di luar. Pastikan keselamatan Lin Sik. Siap. Lepaskan aku, kamu. Ibu. Xiao Kessel. Jangan mendekat, Xiao kecil. San Miao, uang yang kau minta sudah kubawa. Lepaskan ibuku. Lin Xiao. Kamu benar-benar pikir dendam di antara kita semudah itu diselesaikan? Xiao Xiao. Cepat pergi. Xiao Xiao cepat pergi. San Miao, dia sudah menuangkan bensin di sekitar sini. Dia sama sekali tidak berniat membiarkan kita berdua pergi. Cepat pergi, jangan pedulikan ibu. Diam. Kamu itu seorang tua. Sun Miao, tenang dulu. Lepaskan ibuku. Ibu saya kesehatan. Dia tidak tahan kamu begini. Orang yang ingin kamu hadapi saya. Apapun masalahnya, hadapilah saya. Lin Xiao. Sekarang saya tidak punya apa-apa lagi. Bertahun-tahun ini, langkah demi langkah saya naik sampai jadi manajer bank. Saya sudah melewati banyak penderitaan, banyak kesulitan. Kenapa kamu harus begini ke saya? Bukankah saya sudah tutupi semua celahnya? Tapi kamu masih begini ke saya. Kenapa? San Miao, tenanglah sedikit. Lepaskan ibuku. Lepaskan ibuku. Aku janji. Aku akan bantu kamu dapat keringanan hukuman. Aku tahu celahnya, dalangnya. Semua dari awal sampai akhir ada Kamu cuma jadi alat untuk mengalirkan dana. Bebaskan ibuku. Percayalah pada Aku bisa bantu kamu. Aku bisa. Tutup mulutmu. Kamu pura-pura jadi orang baik sekarang, ya? Sekarang aku nggak punya apa-apa lagi. Aku juga mau kamu menderita seumur hidup. Mau ngapain hari ini? Pilihannya kamu atau ibumu. Kamu pilih sendiri. Xiao kecil. Cepat pergi. Diam. Kamu mau pilih atau enggak? Kalau kamu nggak pilih, aku yang pilih buat kamu. Aku pilih. Aku pilih. Aku pilih ibuku. Aku pakai nyawaku untuk ganti ibuku. Ternyata kamu benar-benar anak yang berbakti. Oke. Lompatlah dari sini untukku. Asal kamu lompat. Aku akan lepaskan ibumu. Xiao Xiao, jangan dengarkan dia. Jangan bodoh, nak, tutup mulutmu. Kalau bicara lagi, aku menghukummu. Jangan sakiti ibuku. Aku bisa lompat. Bagaimana kau jamin setelah aku lompat, kau lepaskan ibuku? Kau masih mau tawar-menawar, ya? Kukira kau ini harus benar-benar lihat peti mati dulu baru percaya, ya? Sun Miao. Salah langkah, semua jadi salah. Jangan terus tak tahu menyesal. Aku bilang, hari ini meski aku mati bersama kau, aku tetap akan bereskan kamu. Pergi. Xiao Xia. Kalian. Ibu. Xiao Xia. Xiao Xia. Kamu nggak apa-apa kan? Kamu bikin ibu ketakutan, Xiao Xia. Bu. Tidak apa-apa. Baiklah kalau Semua sudah selesai. Lin Xiao. Aku akan membunuhmu. Sun Miao. Kamu benar-benar tidak tahu menyesal. Lin Xiao, kenapa kamu sok suci di sini? Kamu pikir kamu siapa sih? Matamu itu tidak bisa toleransi sedikit pun kekurangan. Semua hal harus kamu buat jadi heboh banget. Aku jijik. Menyalahgunakan tabungan nasabah, mengancam, memukul, bahkan menculik orang tua.
Membuat rakyat kecil menunggu berjam-jam di depan bank. Uang hasil jerih payah mereka untuk tahun baru saja tak bisa ditarik. Semua ini adalah hal yang tidak bisa kuterima. kemudahan yang diciptakan untuk diri malah menginjak hak dasar rakyat kecil. Ini bukan soal merasa lebih baik. Ini soal batas moral. Ngomongnya lebih merdu daripada nyanyi. Lin Xiao, kamu akan kena karmanya. Bawa pergi. Tangani dengan tegas sesuai hukum dan aturan. Kepala Bank. Tahun baru segera tiba. Masalah besar di cabang pasti berdampak pada nasabah. Saya mengajukan bantuan kantor pusat untuk cabang yang kesulitan. Tenang saja, Lin Xiao. Sudah saya atur. Apa yang terjadi? Bisa tarik uang, enggak? Apa ini? Tenang, semuanya. Cabang kita hari ini punya dana cukup. Pasti semua bisa tarik uangnya. Rayakan tahun baru dengan baik, ya, baik. Hei, jangan buru-buru, jangan buru-buru. Antri yang rapi, pelan-pelan. Jangan terburu, loket buka hari ini. Pasti bisa selesai. Efisiensi kerja sudah meningkat. Cepat selesai dalam waktu singkat. Dulu, harus ngantri setengah hari. Benar, sekarang jauh lebih baik. Auntie, tarik uangnya sedikit saja, pakai mesin self-service di sana. Baik. Ajarin Auntie dulu, kalau nanti sudah bisa, ke depan bisa tarik uang sendiri. Oke. Warga Jiangcheng sudah tarik uang, pasti tahun baru bahagia. Jangan khawatir. Direktur Lin, lakukan sekarang. Memulihkan kesehatan. Kalau tidak, Direktur Lu mungkin akan merasa sedih. Wakil manajer Wang, Anda bercanda. Anda di sini. Berkah untuk cabang Jiangcheng. Yangan memuji saya terlalu tinggi. Dengan Anda hadir, Itulah berkah sebenarnya untuk cabang Jiangcheng. Presiden grup Dingfeng, San Qin, diduga terlibat kejahatan ekonomi besar. Tindakan hukum pidana. Saat ini kasusnya masih dalam penyelidikan lebih lanjut. ayah, ibu, Lihat, Sun Miao dan Sun Chongqing ditangkap. Dingfeng juga diselidiki. Sudah kubilang, kan? Orang jahat akan menerima hukuman setimpal. Bagus, semuanya sudah ditangkap. Iya, benar-benar memuaskan hati. Kejahatan pasti akan mendapat balasannya. NAK. Iya, Pak, ayah seumur hidup ini tidak punya kemampuan yang besar. Cuma seorang petani yang sederhana dan jujur. Tapi hal yang paling ayah banggakan, hal yang paling membuat ayah merasa teguh dalam hidup ini, Adalah bersama dengan ibu. membesarkan anak yang bertanggung jawab dan peduli. Anak baik yang bisa dibanggakan oleh rakyat. Payah. Ayah, ibu, sebelumnya aku sibuk kerja, jadi nggak bisa menemani kalian. Tahun ini aku di rumah, temani kalian rayakan tahun baru. Bagus sekali, luar biasa. Udah ditempel. Ayah. Adu. Coba lihat, gimana menurut kalian? Bagus sekali. Mari buat pangsit bersama. Oke, siap. Tahun baru telah tiba. Aigreko. Tahun ini keluarga merayakan lebih tenang. Akhirnya bisa lega. Anak sudah pulang dengan selamat. Penjahat sudah tertangkap, uang rakyat juga sudah kembali. Senang sekali. Saya usul kita bertiga rayakan bersama dan angkat gelas. Setuju. Ayah, jangan banyak minum. Ibu pakai teh gantikan alkohol, kita minum bersama. Selamat tahun baru. Anakku, kamu sudah bekerja keras. Hidingkan di meja ini demasak oleh anak kita. Ayo, makan yang banyak ya. Bu. Ibu juga makan ya. Ayo makan yang banyak. Ayah. YK. Pangsitnya enak banget. Enak. Enak. Kamu juga makan, kamu juga. Ayah, ibu. Pak Direktur Lu. Cepat angkat, jangan sampai menunda urusan pentingmu. Pak Direktur, selamat tahun baru. Lin Xiao, selamat tahun baru. Tidak mengganggu waktu keluarga, kan? Tidak. Pak Direktur, malam begini Bapak masih sibuk ya? Kebetulan saya ingin membicarakan sesuatu dengan Bapak.
Masalah cabang Jiangcheng sudah terselesaikan, tapi masalah yang terungkap sangat mendalam. Mengandalkan audit kasus setelah kejadian hanya mengatasi gejala, bukan akar. Betul. Saya merenung, apakah teknologi baru seperti big data dan kecerdasan buatan dapat dimanfaatkan untuk membangun model peringatan maka masalah bisa diselesaikan sejak awal, dan ini akan menjadi manfaat besar bagi masyarakat. Karena itu, bank memutuskan menyerahkan tanggung jawab ini kepada Lin Xiao. Bersediakah? Tanggung jawab ini Saya bersedia menerimanya. hanya demi memastikan lampu-lampu di luar jendela ini selalu menyala dengan damai.